Ngopi, ngobrol pagi tentang religi. Kita berjumpa di Ngopi, ngobrol pagi tentang religi. Powered by Wita. Bersama saya Eko Prasetyo. Jadi ngopi ini diharapkan bisa jadi wahana untuk healing lah, kayak gitu teman-teman semua. Terkait masalah rohani dengan kondisi perusahaan kita yang saat ini. Dan di episode pertama ini kita kedatangan bintang tamu sekaligus kapten religi. Siapa itu? Gus Mun. Oke, selamat pagi Gus Mun. Ya, selamat pagi Pak Eko. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Pak Eko sehat? Alhamdulillah. Ya, kondisi cuaca udah mulai hujan-hujan nih. Paling nggak bisa menyegarkan nih. Ya. Kondisi kita sama ini. Segar jasmani rohani. Amin, gitu. amin. Oke, Gus Mun. Mungkin pagi ini kita mau ngebahas sedikit nih tentang masalah religi tapi dengan hal yang ringan dulu nih. Ya, ibaratnya ngopi nih. Kalau ngopi kan agak berat, kita ringanin dulu nih karena pagi baru nanti berat. Nah, mengenai masalah religi itu sendiri nih Gus Mun nih. Sebenarnya banyak ya kondisi yang di perusahaan kita ini. Terus ada pertanyaan nih dari teman-teman. Apa yang harus kita lakukan dalam membangun kesadaran beragama dalam dunia kerja ini nih? Oke. Jadi sikap kita yang perlu kita bangun dalam beragama adalah kita harus yakin bahwa nilai-nilai agama itu benar. Sehingga apa? Sehingga dalam menjalankan rutinitas keberagamaan itu kita berlandaskan keyakinan. Ambil contoh keyakinan bahwa adanya Tuhan. Suatu saat ada sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im. Beliau itu menjadi delegasi dari orang Quraisy untuk terkait tawanan perang Badar. Suatu saat datang ke Madinah untuk bernegosiasi dengan Rasulullah. Waktu itu salat maghrib. Terus Rasulullah membaca surat At-Tur yang di bagian ayatnya am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun. Apakah mereka mengira bahwa mereka itu diciptakan tanpa sebab atau mereka menciptakan diri sendiri? Dalam hadis tersebut Jubair bin Mut'im berkata bahwa kata qalbi yatiru, di saat itulah hatiku terbang, seakan-akan logika ketuhanan yang semula ada pada dirinya itu runtuh, bahwa manusia itu pasti ada yang menghendaki, dan yang menghendaki itu pasti ada. Karena apa? Karena kita itu ada wujudnya. Nah, untuk itu sebagai sebuah bukti bahwa ada yang menciptakan kita, yaitulah Tuhan. Sehingga itu menjadi asbabun nuzul dari sebuah hadis yang mengantarkan Jubair bin Mut'im masuk Islam. Itu terkait adanya Tuhan. Yang kedua, terkait sumber pedoman hidup, yaitu Al-Quran. Kita harus yakin juga bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah, dari Tuhan. Untuk itu Allah memberikan tantangan bagi orang yang meragukan apa yang ada dalam Al-Quran. Fa'tu bisuratim min mithlih. Kalau kamu ragu bahwa Al-Quran itu adalah datang dari Tuhan, buatlah satu surat saja. Apakah kamu mampu? Dan itu terbukti selama 14 abad tidak ada manusia yang mampu membuat yang mirip dengan Al-Quran. Bahkan dulu Musailamah Al-Kadzab itu pernah mau membuat duplikat seperti Al-Quran. Akhirnya pun juga gagal. Bahkan Walid bin Mughirah, salah satu ahli sastra pada zaman Rasulullah, berkata bahwa ma yushbihul ladzi yaqulu syai'an min hadza. Dia adalah penyair termasyhur pada saat itu. Akan tetapi ketika dia mendengarkan Al-Quran, dia berkata bahwa seumur hidup saya tidak pernah mendengar kalimat yang seindah ini. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ma hadza min kalamil bashar. Ini bukan buatan manusia. Itu menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah benar. Bahkan di awal surat Al-Baqarah Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fih. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Itu terkait keimanan kita terhadap Al-Quran yang kita jadikan pedoman hidup. Yang ketiga, kita harus yakin akhirat. Akhirat itu ada. Buktinya apa? Kalau seandainya setelah kematian itu tidak ada kehidupan lain, maka kita bisa berpikir seolah-olah dunia tidak adil ya. Karena apa? Ketika orang melakukan kejahatan, kezaliman, misal mencuri, terus sampai meninggal tidak ketahuan, terus tidak ada pertanggungjawaban, itu kan tidak adil.
adanya akhirat bukti bahwa ada sebuah kehidupan di mana keadilan di situ akan ditunaikan secara seadil-adilnya. Bahkan dalam sebuah hadis di kitab Riyadhus Shalihin, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syatil jalha'i minasyatil qarna'i. Pada hari kiamat segala sesuatu itu akan ditunaikan haknya secara sempurna. Bahkan kambing yang tidak bertanduk itu akan membalas kepada kambing yang bertanduk. Itu membuktikan bahwa adanya akhirat adalah simbol keadilan Allah. Ya, oke, Gus. Kemudian ini Gus, kalau misalnya nih kita cerita, saya pernah dengar nih tentang bahwa ketika kita kerja itu merupakan bagian dari ibadah, seperti itu Gus. Ya. Nah, itu seperti apa tuh Gus? Artinya? Oke, terima kasih Pak Eko. Jadi gini, ada sebuah hadis dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaih. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Barang siapa yang niat hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan bernilai di sisi Allah. Karena apa? Karena niatnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu ya untuk itu. Artinya apa? Objeknya itu sama, yaitu hijrah. Akan tetapi niatnya berbeda. Begitu pula pekerjaan kita. Ketika kita meniatkan bekerja supaya kita mendapatkan gaji, dari situ kita bisa menafkahi keluarga yang merupakan kewajiban. Dari situ kita mampu melakukan ibadah, dari situ kita katakanlah bisa sedekah, bisa haji, maka hal yang mengantarkan kepada ibadah itu juga akan bernilai ibadah. Jadi kayak tadi hijrah itu objeknya kan sama, akan tetapi berhubung niatnya berbeda, maka outputnya juga akan berbeda. Jadi kembali kepada niat. Kalau hanya niat bekerja hanya untuk mencari harta, terus unggul-unggulan masalah kemewahan, itulah yang menurut agama itu fahuwa fi sabili syaiton. Akan tetapi ketika seseorang itu bekerja karena supaya bisa menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga, bisa memberi nafkah, bisa menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta, maka pekerjaan itulah akan bernilai ibadah di sisi Allah. Oke. Tadi kita kan sudah mendengar ya Gus ya, mengenai hubungan kita sama Allah, kita mengenal agama, bagaimana kita ngelihat bahwa ternyata bekerja itu juga bagian dari ibadah. Nah, sekarang nih, bagaimana kita mengimplementasikan nih kaitannya sama nilai akhlak dalam hari ini harmonis. Bagaimana cara kita membangun hubungan yang baik nih dengan sesama teman-teman kita dalam sisi agama. Karena pastinya di dunia kerja itu juga di perusahaan pastinya kan banyak ya, kita agama ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, banyak. Bagaimana kita membangun hubungan hobluminanasnya nih? Seperti itu. Jadi ada sebuah hadis begini. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku bahwa dia iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Di situ penekanan bahwa dalam Islam itu penting juga menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, tidak hanya hubungan kita dengan Allah gitu. Karena bagaimanapun manusia itu makhluk sosial. Dalam tinjauan fikih itu kita kenal istilah fikih muamalah ya. Fikih muamalah itu bagaimana ketika kita membangun hubungan dengan manusia, akan tetapi tetap sesuai dengan koridor-koridor agama. Misal ada fikih muamalah baik, yaitu jual beli, terus ada sewa dan sebagainya. Artinya apa? Dalam Islam itu pun hablum minannas itu juga menjadi sebuah nilai penting. Jadi tidak dibenarkan ketika seorang muslim itu hanya fokus terhadap hubungannya dengan Allah, akan tetapi hubungan dengan manusianya itu tidak baik. Nah, betul ya seperti itu. Artinya kalau saya pernah dengar kan bahwa tadi memuliakan teman itu adalah bagian dari ibadah juga. Bahkan ada pernah satu kisah itu ketika misalnya kita memasak sampai tercium baunya ke tetangga kita itu aja, kita pun harus membagikan seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi itu agar hubungan kita dengan tetangga itu baik. Terus ada lagi juga dalam Al-Qur'an itu
ketika kalian mendapat penghormatan, fa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu biha bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kalian memperoleh sebuah kebaikan atau mendapatkan suatu hal dari orang lain, fahayyu biha, maka balaslah kebaikan itu dengan yang setara. Fahayyu biha bi ahsana minha. Yang pertama yang diunggulkan itu adalah sesuatu yang lebih baik. Jadi ketika kita mendapatkan 100, kalau mampu balaslah itu dengan 120. Aurudduha, kalau tidak mampu ya seimbang lah. Artinya apa? Bahwa Islam itu menjaga keharmonisan agar hubungan sesama manusia itu terjaga dengan baik. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu, salinglah kalian itu berbagi hadiah, niscaya kalian itu akan saling mencintai. Gitu. Oke, baik. Itu ya, artinya banyak sekali yang bisa kita ambil ya dari hal seperti ini ya Gus ya. Kemudian gini Gus, nah kalau kita kembali lagi nih, kita kan bicara tentang akhlak nih. Salah satunya tentang nilai loyal kepada perusahaan. Kayak gitu. Dimana kita ya istilahnya kalau saya pernah dengar ada yang bilang belum tentu perusahaan itu memberikan kekayaan, tapi disinilah kita meraih periuknya untuk keluarga-keluarga kita seperti itu. Nah, menurut dari sisi agama sendiri, Gus, istilahnya kita terhadap perusahaan sendiri itu seperti apa ini, Gus? Perusahaan tempat kita bekerja, di situ kita mendapatkan gaji sehingga kita bisa menafkahi kita bisa menafkahi kepada keluarga sehingga kewajiban kita juga terpenuhi. Melakukan hal yang terbaik untuk perusahaan itu merupakan sebuah perintah juga dalam agama. Karena kembali lagi bahwa ketika kita meniatkan bekerja untuk ibadah, maka pekerjaan itu pun juga akan bernilai ibadah. Kalau misal dilihat dari segi kekayaan, kita jangan lupa bahwa ada nilai-nilai keberkahan. Jadi kalau misal seorang dengan gaji terbatas, tapi ketika itu mendatangkan ketenangan, itulah makna keberkahan. Jadi tidak melihat sesuatu itu dari nilai kuantitatifnya, akan tetapi dari kualitatifnya. Ketika kita mendapatkan yang cukup ya, dan di situ mendatangkan ketenangan, kebahagiaan keluarga, itu karena apa? Karena timbul dari keikhlasan kita dalam bekerja. Jadi ketika dengan kita menjalani dengan ikhlas, itulah yang akan mendatangkan ketenangan kita, ketenangan batin kan gitu. Nah, artinya bahwa ketika kita terhadap perusahaan pun loyal itu juga ada bagian dari sisi agamanya juga ya. Termasuk juga dari sisi amanah nih. Artinya ketika kita bertanggung jawab menjaga nih perusahaan yang kita naungi, di mana perusahaan itu istilahnya sudah memberikan apa yang terbaik buat kita, kemudian juga ini gimana nih Gus? Terkait masalah amanahnya nih Gus. Kalau kita korelasikan lagi nih, kita bicaranya akhlak dan juga terkait mengenai agama nih. Seperti itu. Jadi amanah itu memang sebuah nilai yang sangat ditekankan dalam agama. Jadi bagaimana kita itu, karena amanah itu kan dengan iman kan terambil dari kata yang sama, yaitu amanah, ya kepercayaan, keimanan. Jadi orang yang bisa menjaga amanah itu akan menjadikan nilai pada dirinya itu lebih kan gitu. Bahkan orang yang tidak amanah dalam Islam itu adalah orang yang disebut sebagai orang munafik kan gitu. Artinya apa? Bahwa pentingnya kita menjaga amanah perusahaan, amanah keluarga dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai agama yang harus kita tanamkan dalam hidup gitu. Oke. Kemudian saya juga dengar lagi nih, ini enak ini, kayaknya seru nih, makin seru nih ya teman-teman semua ya, terutama bagaimana kita bicara akhlak terhadap agama nih, ternyata bisa ya kita bicara akhlak terhadap agama. Saya pernah mendengar satu ayat, Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak merubahnya sendiri. Nah kita bicara kompeten nih, gimana Gus nih terkait masalah kompeten? Oke, jadi memang kembali lagi bahwa manusia itu memiliki potensi ya. Jadi kembali lagi apakah potensi ini mau dikembangkan atau dibiarkan. Jadi kalau kita itu ada keinginan untuk berkembang, maka itu dikembalikan kepada diri kita. Ataukah ingin dengan zona nyaman, dengan keadaan yang sama tanpa ada melakukan suatu perubahan, itu dikembalikan pada kita sendiri. Tapi ingat bahwa
ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Imam Syafi'i dalam sebuah bait syairnya gini, Safir tajid iwadhan aman tufarikuhu fa innal ladzal aishi fin nasabi. Berkelanalah kalian, niscaya kalian akan menemukan pengganti dari orang yang kalian tinggalkan. Dan berusahalah, karena manisnya sebuah perjuangan itu tergantung dengan seberapa besar usaha yang kita lakukan. Untuk meningkatkan nilai kompetensi, itu kan kita perlu meluangkan waktu, meluangkan tenaga, bahkan uang juga kan, untuk meningkatkan nilai kompetensi. Tapi ingat bahwa di akhir perjuangan itu ada sebuah rasa manis yang akan kita capai, kan gitu. Tapi di sisi lain ada orang yang ogah-ogahan, udah dengan keadaan yang nyaman dengan zona yang saat itu, sehingga kompetensinya tidak dikembangkan. Mana mungkin dia bisa mengharapkan suatu hal yang lebih, sedangkan apa yang dia lakukan itu tidak bisa memberikan nilai tambah buat dirinya gitu. Nah, ini nyambung artinya, Gus. Ya. Ketika saya juga dengar bahwa Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang berilmu. Ya, nah, betul. Seperti itu. Betul. Itu, Gus. Ya. Ya. Jadi memang ilmu itu sesuatu hal yang menjadikan manusia itu mulia. Jadi ketika orang itu orang miskin ya, dia punya ilmu, maka ilmu itu akan menjadi kekayaan buat dirinya. Kalau istilah orang akuntansi kayak intangible asset. Jadi sesuatu hal yang tidak nampak, tetapi itu bisa memuliakan orang tersebut. Dan kalau orang kaya tapi punya ilmu, maka ilmu itu akan menjadi perhiasan buat dirinya. Ada sebuah syair Arab, ta'allam fa inal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa inwanun likulli mahamidi. Belajarlah kalian, karena ilmu itu akan menjadi perhiasan bagi orang yang memilikinya, dan menjadi sebuah keutamaan dan pujian bagi orang yang memilikinya. Memang untuk mendapatkan ilmu itu perlu proses yang tidak gampang ya, harus hafalan, bahkan berkorban materi, waktu. Akan tetapi ingat bahwa akan ada upah yang pantas yang kita dapat dengan dengan keilmuan yang kita miliki melalui kompetensi itu tadi. Peningkatan kompetensi. Luar biasa ya. Ternyata dengan meninggikan ilmu memang butuh ekstra waktu Ya, untuk kita mempelajari itu. Tapi itu tadi saya pegang bahwa nanti akan manis pada akhirnya. Iya, betul. Nah, tadi sudah nih bicara tentang hoblum minan nas. Iya, gitu, hoblum minan nas. Bagaimana hubungan kita dengan manusia. Nah, saya cukup tergelitik nih ketika kita bicara masalah hoblum minan nas tentang sejarahnya Rasulullah ketika dia hijrah ke Madinah. Nah, ini kembali lagi nih kita bicara dari sisi kolaboratif. Nah, gimana nih, Gus? Oke. Jadi terkait dengan nilai-nilai akhlak yang kolaboratif. Jadi segala sesuatu itu akan mudah ketika kita bisa bersinergi, mengkolaborasikan antara sumber daya yang ada. Otomatis goals yang akan kita dapat pun akan mudah tercapai kan gitu. Dengan sinergi yang mengoptimalkan dari sumber daya yang ada. Jadi kita lihat bagaimana proses hijrahnya Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, terus dibantu oleh putrinya, ya karena ada sebuah kolaborasi antara beberapa pihak sehingga goals tujuan untuk hijrah ke Madinah itu bisa dicapai. Ya meskipun dengan tidak mudah, karena kembali lagi bahwa nilai perjuangan itu terletak pada kesusah payahannya itu. Akan tetapi dengan berkolaborasi melibatkan semua pihak untuk sebuah tujuan, maka tujuan itu akan mudah digapai kan gitu. Ya, ibaratnya kalau seperti halnya kalau kita zaman dulu ya Gus ya, itu diibaratkan lidi ketika dipatah satu itu mudah patah, tapi ketika dia jadi satu, nah itu istilahnya susah sekali matang itu. Salah satunya kolaboratifnya seperti itu ya Gus. Nah, kita sudah bicara nih tadi mengenai masalah amanah, kemudian loyalnya kita terhadap perusahaan harus seperti apa, bahwa itu menjadi bagian dari ibadah, kemudian bagaimana hubungan kita dengan manusianya, kemudian bagaimana kolaboratifnya. Nah, setelah semua perjalanan itu ya Gus ya, kita sudah melakukan semua, meninggikan ilmunya. Yang sering terjadi nih, ketika kita sudah pada pencapaian itu, banyak yang teman-teman mungkin tadi ya cepat puas kayak gitu, sehingga kelupaan nih istiqomahnya. Kalau di akhlak bicaranya adalah komitmen. Nah, seperti itu. Gimana nih Gus? Jadi ketika tujuan kita sudah nyampe ya pada sebuah titik, itu kita jangan lupa bahwa apa yang kita capai saat ini adalah hasil dari sebuah upaya yang sudah kita lakukan. Sehingga ketika untuk mempertahankan
maka keistiqomahan itu juga tetap harus terjaga kan gitu. Ya itu memang ujiannya ketika orang pada titik tertentu untuk istiqomah itu susah kan gitu. Akan tetapi itu tantangan tersendiri. Ketika seseorang sudah pada hal yang ia capai, terus sudah nyaman, maka apa yang ia lakukan sebelumnya itu seolah-olah terlupakan. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita itu berkomitmen terhadap apa yang sudah kita lakukan sejauh ini gitu. Ya. Ada nggak Gus istilahnya dari Islam sendiri, bagaimana sih caranya biar kita tidak cepat puas nih istilahnya kayak gitu. Alih-alih cepat puas malah khawatirnya jadi sombong kayak gitu kan ya, seperti itu Gus. Karena kan ketika kita sudah merasa nih, oh kita sudah tahu nih, oh itu udah tahu nih, itu udah biasa seperti ini, akhirnya jadi sombong. Ketika sombong jadi takabur. Nah, ketika takabur itu adalah salah satu pintunya nih menuju keburukan bahkan keterpurukan nih. Kita sebagai staf atau karyawan ini sendiri ya, Gus, seperti itu. Nah, agama sendiri bagaimana Gus istilahnya menjaga istilahnya dalam hal ini bagaimana agar komitmen itu bisa tetap terjaga, kita tetap bisa istiqomah seperti itu. Nah, istilahnya buat teman-teman semua nih juga nih istilahnya seperti itu. Oke. Jadi gini, dari Islam kita belajar masalah keistiqomahan itu dari sholat sehari 5 kali dengan waktu yang ditentukan, itu adalah komitmen kita dalam beragama. Islam sudah mendidik manusia, umat Islam sendiri itu bahwa seperti itulah kita itu harus menjalani hidup dengan ritme sehari 5 kali dengan waktu yang ditentukan. Seharusnya dalam hidup pun seperti itu. Ketika kita memiliki sebuah tujuan, terus di situ kita sudah melakukan proses sehingga tujuan itu tercapai. Jangan lupa bahwa tujuan yang kita capai itu merupakan hasil dari usaha yang telah kita lakukan. Jadi kalau ingin mengikat supaya kita tetap ada pada posisi tersebut, maka kita harus istiqomah dengan hal-hal yang bisa mengantarkan kita pada poin tersebut. Ya, ekstrimnya apa? Ketika kita tidak bisa untuk istiqomah untuk terus-menerus melakukan itu, ya kita harus bersiap untuk kehilangan pencapaian yang sudah kita dapat. Artinya apa? Bahwa daripada kehilangan atas apa yang kita dapat, maka kita konsisten atau istiqomah terhadap apa yang sudah kita lakukan. Oke, baik teman-teman semua ya, artinya banyak hal yang bisa kita dapatkan ya dari Gus Nus ini ya, bahwa ternyata agama itu juga sejalan dengan nilai-nilai akhlak dari perusahaan yang sedang kita gaung-gaungkan sekarang ini, secara qobluminallahnya bahkan secara qobluminannasnya seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan kita belajar banyak mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam akhlak dalam sisi agama, seperti itu ya Gus ya. Betul. Kayak gitu Gus. Ya. Mungkin ada kata-kata terakhir Gus sebelum kita tutup mengenai agama dalam sisi pandang nih akhlak kita seperti sekarang ini Gus. Jadi gini, Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi adanya Islam lahir di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Itu yang menjadi visi dari keberadaan Islam. Akhlak kepada Allah, kepada Tuhan, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada lingkungan. Terus yang kedua, kita perlu yakin bahwa agama itu bersumber dari Tuhan, dari Allah yang memiliki nilai kebenaran yang absolut. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mengamalkan apa yang ada dalam nilai agama, maka itu yang akan mengantarkan kita pada hakikat penciptaan kita itu seperti apa. Ketika kita menjaga hubungan baik dengan Allah, maka Allah akan mengatur kehidupan kita itu semuanya akan pasti baik. Dan sebaliknya, ketika orang itu lalai terhadap masalah agama, maka Allah juga tidak peduli pada dirinya. Allah berfirman dalam surah Toha ayat 124, wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
Jadi nanti di hari kiamat ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Terus dia tanya, kenapa kami buta sedangkan kami dulu hidup? Nah, terus dikatakan kepada dirinya, telah datang ayat-ayatku, fanasitaha, tapi kalian melupakan, tapi kalian melalaikan itu. Maka saat ini kalian aku lalai terhadap kalian juga gitu loh. Jadi kalau kita ingin mendapat perhatian dari Allah, maka kita harus sebisa mungkin menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Sehingga dalam kehidupan kita selalu ingat kepada Allah, nanti di akhirat pun seperti itu. Akan tetapi ketika dalam hidup manusia itu banyak yang lalai, maka ya nanti di akhirat ya dia tidak dapat apa-apa. Gitu. Jadi intinya bagaimana dalam nilai-nilai agama itu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadikan kita itu manusia yang beragama dan menjadikan manusia yang mendapat nilai lebih di hadapan Allah. Lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Gus Mun. Nggak terasa ya waktu berjalan nih, kalau misalnya kita mau diskusi lagi mungkin bisa berjam-jam tambahnya nih berepisode-episode. Oke, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Gus Mun banyak hal yang bisa kita implementasikan dari nilai-nilai akhlak dalam beragama. Bagaimana nilai akhlak itu ternyata juga secara hablum minallah dan hablum minannasnya juga saling berelaborasi gitu. Nah, kemudian juga mungkin sebagai penutup pada acara kali ini, mungkin banyak hal yang bisa kita ambil dari sisi-sisi akhlak yang mungkin teman-teman semua kita belum tahu juga nih sedalam apa sih kita bisa mendapatkan hal-hal tersebut untuk membuat kita menjadi insan yang lebih baik lagi, insan yang beragama dan juga insan wika. Oke, saya tutup. Saya Eko Prasetyo. Jumpa lagi di Ngopi edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.